sebagai pemimpin CV Media Sejati. Perkenalkan, nama saya Nadia Arwa Sajida dan rekan-rekan saya yang bernama saya Ranwete. Saya Pagi Abu Muhammad. Kami dari Universitas Selamat Sri Kendal. Pada hari ini saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah Bapak berikan kepada kami untuk wawancara hari ini. Kesempatan kali ini kami akan mengerjakan tugas hukum dagang dengan judul usaha yang berbentuk CV. Jadi mohon bantuan dari Bapak untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Langsung saja dengan pertanyaan pertama ya Pak. Awal mula atau langkah-langkah Bapak untuk membangun atau merintis usaha ini bagaimana? Ya, dulu itu saya kerja di 3 serangkai. Terus akhirnya setelah beberapa tahun itu terjadi PHK dan saya salah satunya yang kena PHK. Akhirnya saya coba untuk mendirikan CV ini untuk membudayakan orang-orang kampung di sini. Jadi orang-orang kampung bisa ikut bekerja. Jadi awalnya seperti itu, terus kami terbitkan buku-buku yang kecil-kecilan lokal dengan dibantu oleh penjilid beberapa tetangga-tetangga kami di sini sampai saat ini. Oh, ini berarti sudah termasuk CV Pak? Sudah ada berbadan hukum. Baik, pertanyaan yang kedua. Usaha yang Bapak jalankan ini sudah berdiri semenjak tahun berapa? Saya mendirikan ini sekitar tahun 2001. Jadi waktu itu saya di PHK tahun 2001. Begitu di PHK beberapa berikutnya saya langsung mendirikan ini dibantu oleh teman-teman yang sesama PHK-an juga. Pertanyaan yang ketiga Pak, usaha ini bergerak dalam bidang apa? Usaha ini karena seperti di dalam akta pendirian perusahaan itu penerbit dan percetakan. Terus itu apa kelebihan dan kekurangan menjalankan usaha ini Pak? Kalau kekurangan banyak sekali karena saya putra daerah, sedangkan penerbit percetakan butuh biaya yang tidak sedikit. Nah, makanya saya berusaha dengan modal yang sedikit itu harus bisa berkembang. Jadi kalau itu kekurangannya, terus kalau kelebihannya saya dibantu oleh tenaga-tenaga yang ikhlas, yang istilahnya mau bekerja bareng untuk keberhasilan bersama. Terus apa visi misi usaha ini Pak? Ya sederhana saja, untuk visi kami ingin berkembang karena kami istilahnya putra daerah yang hidup di lingkungan menengah ke bawah. Kami ingin membudidayakan tetangga-tetangga kami dan sampai sekarang sudah sampai sekitar 100-an. Terus kapan atau jam beroperasi usaha ini? Ya, kalau jam operasi kami tidak seperti perusahaan-perusahaan yang lain yang lebih maju karena di sini kami belum punya mesin yang handal, jadi kami masih outsourcing-kan dengan Jawa Pos maupun Suara Merdeka, juga Solo Pos yang beliau itu sudah punya mesin yang modern dan handal. Jadi untuk masalah waktu kami tergantung dari partner kami, jadi kadang sampai larut malam, sampai pagi. Bahkan ini kadang di jam kerja pagi itu malah kami kadang tidak ada pekerjaan. Jadi intinya fleksibel itu aja. Cuma yang bagian setting itu, bagian naskah tetap berangkat jam 8 pagi dan pulang jam 4 sore. Tapi untuk produksi kami fleksibel. Ya, pertanyaan saya, bagaimana sistem penjualan yang dilakukan oleh usaha ini? Ya, untuk penjualan ya, jadi sebenarnya ada 2 versi. Yang pertama kami itu produk sendiri dan kami jual sendiri, seperti halnya mungkin buku tulis, terus buku-buku cetakan yang kecil-kecil yang sifatnya umum, misalnya tuntunan sholat, yasin atau sebagainya. Tapi sebagian besar tuh pesanan, jadi pesanan oleh daerah tertentu dan mungkin juga dinas-dinas pendidikan di beberapa kabupaten, bahkan sampai luar Jawa. Jadi
ada kalanya waktu-waktu itu tergantung, misalnya kami mengerjakan tes, misalnya tes semesteran atau tes akhir tahun, jadi itu sudah ada kalender pendidikannya dari Dinas Pendidikan. Pertanyaan berikutnya, apa akibat yang pernah dialami oleh CV Media Sejati ketika ada pelanggan yang melakukan terlambat bayar? Ya, jadi itu menjadi kesulitan juga karena berpengaruh di perputaran keuangan. Karena kami modal kecil, jadi kalau ada keterlambatan bayar, ya kami tetap ada resikonya. Tapi alhamdulillah rekanan-rekanan kami itu seperti Jawa Pos, Solo Pos itu juga mengertilah, karena kami juga bekerja sama yang sangat baik sudah beberapa hampir 10 tahun terakhir ini kerjasama kami baik. Jadi masalah keterlambatan masih ditoleransi. Apa kalau telat bayar itu diberi berapa hari gitu? Ya, pada dasarnya relasi kami itu dinas-dinas pendidikan. Jadi misalnya ada keterlambatan itu saya yakin itu hanya masalah waktu saja. Kami tidak ada kekhawatiran untuk tidak dibayar, tidak ada kekhawatiran. Karena kami sudah kerja sama lama, kami makanya bisa beradaptasi sebaik mungkin. Terus berapa jumlah tenaga kerja yang ada di CV Media Sejati? Jumlah tenaga kerja itu ada 2. Yang pertama itu istilahnya karyawan yang rutin reguler ini ada sekitar 16, tapi ada istilahnya burongan, jadi harian lepas. Burongan itu bapak ibu yang ada di sekitar sini, tetangga-tetangga sini itu jumlahnya ya lumayan banyak. Itu ada catatan kami ada sekitar 40-an rumah. Jadi misalkan satu rumah itu ada 2 atau 3, ya mungkin sekitar 100-an. Nah, itu kami membayarnya berkaitan burongan. Jadi dia mengerjakan sekian, terus harganya sekian, nanti ketemunya harga burongan itu. Jadi fleksibel juga. Fleksibel. Cukup ya Pak, terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Sekian dari kami. Assalamualaikum.